Bapak Ibu Saudara, kembali kita hadir di syafaat malam. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Saat ini kami bersyukur karena Engkau menanamkan kerinduan di dalam hati kami untuk kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah, tuntun dan bimbinglah kami, bukalah pikiran kami, dan kiranya Engkau memberi kami kerendahan hati untuk menerima firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk dibimbing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu buah lagu dari film kartun anak-anak yang biasanya tayang setiap hari Minggu. Di salah satu bait lagu itu berbicara tentang aku ingin begini, aku ingin begitu. Aku ingin melakukan banyak hal dan semua bisa kulakukan karena ada yang menolongnya, yaitu sosok biru yang kita kenal sebagai Doraemon ya, yang menolong Nobita untuk bisa melakukan berbagai hal di dalam kehidupannya. Dan ini mengingatkan saya bahwa kehidupan kita sebagai manusia pun demikian. Kita ingin melakukan berbagai hal dalam hidup kita. Kita ingin melakukan ini dan ingin melakukan itu di dalam hidup kita. Tapi ternyata kita juga diingatkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan lemah. Kita bisa berencana, kita mau melakukan berbagai hal, tetapi toh itu semua akan kembali kepada apakah Tuhan berkehendak atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengingat tentang rencana dan keinginan manusia untuk melakukan berbagai hal di dalam kehidupannya, saya ingin mengajak kita untuk membaca surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di ayat ke-13 itu menggambarkan kehidupan kita yang sama seperti para pedagang. Kita mungkin berencana melakukan ini dan itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, baik pribadi ataupun mungkin untuk keluarga kita. Tapi ternyata di dalam surat Yakobus juga mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam berencana ada hal yang lebih penting, yaitu apakah rencana-rencana itu kemudian memberi arti bagi kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu memberi makna bagi kehidupan kita. Dan yang menarik ialah bahwa di ayat selanjutnya, ayat ke-15, Yakobus mengatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, dalam rencana-rencana yang kita buat, Yakobus mengingatkan untuk kita melibatkan diri kita pada rencana Tuhan. Artinya bahwa apa yang kita mau lakukan ini dan itu menjadi apakah itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apakah apa yang kita rencanakan itu kemudian membawa kebaikan. Sudah tentu ketika kita melibatkan diri kita pada rencana Tuhan, kita bisa memiliki kerendahan hati untuk menyatakan bahwa apa yang ingin kita lakukan ini dan itu bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini.
ketika kita buat rencana, mari libatkan diri kita pada rencana Tuhan, bukan sebaliknya. Kerap kita berdoa bahwa Tuhan terlibat atas rencana-rencana hidup kita, tanpa kita sadari bahwa cara berpikir demikian justru membuat kita merasa bahwa Tuhan yang perlu melibatkan dirinya dalam kehidupan kita. Padahal Allah terus terlibat di dalam kehidupan kita. Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita. Yang sebaliknya yang perlu kita pikirkan ialah bagaimana kita sebagai manusia, kita punya rencana-rencana di dalam kehidupan kita yang membuat kita melibatkan diri pada rencana Allah. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita punya kesadaran diri, kita punya kerendahan hati bahwa itu semua atas kehendak Tuhan, sehingga kita bisa melakukan ini dan itu. Itu semua berkat kehendak Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan, yang bekerja di dalam hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari mulai hari ini kita melibatkan diri pada rencana-rencana Tuhan, dan sudah pasti itu mendatangkan kebaikan. Dan kiranya ketika kita sudah mampu dan bisa melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, kita selalu punya kerendahan hati untuk mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu semua berkat dari Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang menghendakinya dan Tuhan yang memampukannya. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa kami diingatkan melalui firman hari ini bahwa sebagai manusia, ketika kami kerap membuat rencana-rencana di dalam kehidupan kami sering berkata, kiranya Tuhan libatkan Engkau di dalam rencana-rencana hidup kami. Padahal sesungguhnya Engkau selalu terlibat dalam hidup kami. Engkau terus bekerja. Yang perlu kami lakukan ialah kami melibatkan diri ke dalam rencana-rencana dan rancangan Tuhan yang tentunya baik untuk kami. Sebab itu ya Tuhan, kami memohon kepekaan di dalam diri kami yang terus bertumbuh dan terasah, sehingga di dalam kami merencanakan berbagai hal di dalam hidup kami menyadari bahwa itu mendatangkan kebaikan bagi sesama kami, bagi keluarga kami, bagi rekan sekerja kami, bagi gereja, bagi masyarakat, atau dimanapun kami ditempatkan. Saat ini ya Allah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merasa gagal dalam kehidupannya. Ya Allah, kami yakin dan percaya bahwa Engkau merangkul mereka, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka di dalam sepi dan duka yang mereka alami. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat-Mu yang boleh menolong saudara-saudara kami ini. Mampukan kami untuk menjadi pendoa yang baik, yang menolong sahabat-sahabat kami. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus mendatangkan kebaikan bagi sesama kami, yang menolong mereka. Karena kami sadar dan kami tahu bahwa kami pun ditolong oleh Engkau, kami pun dimampukan oleh Engkau. Ya Allah, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam rencana-rencananya ya Tuhan. Kiranya mereka, para pemimpin, juga turut melibatkan setiap rencana tersebut ke dalam rancangannya, sehingga itu semua boleh mendatangkan kebaikan, pemulihan bagi masyarakat dan bangsa kami, terkhusus di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk gereja ya Allah, kiranya untuk setiap orang yang terlibat dalam pembangunan gereja,
kami sebagai umat-Mu dan seluruh anggota jemaat boleh terus menjadi orang-orang yang mendatangkan kebaikan, yang selalu melibatkan diri pada rancangan Tuhan, sehingga karya-Mu, kasih-Mu boleh dinyatakan di kota ini ya Tuhan, di bangsa ini, dimanapun kami ditempatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak, Ibu, dan Saudara di syafaat malam. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat istirahat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.